بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqulu, berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa naqulu itu ahli sunnah. Jadi ulama sunnah tidak egois, mau saya tidak, tetapi bersama dengan saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwah. Wa naqulu Allahu a'lam, hanya Allah Ta'ala yang maha tahu. Fi mastahbaha alaina ilmuhu, terhadap perkara yang samar untuk kita, ya, terhadap perkara yang subhat. Ya maha tahu hanya Allah. Maka apabila kita tidak tahu, katakan Allahu a'lam, ana la a'lam, saya tidak tahu. Jangan semua pertanyaan lalu kita jawab. Hadhihi mas'alatun 'azimah, ini adalah masalah yang cukup besar. Wa hiya mas'alatul ilmi, yaitu masalah ilmu yang tidak bisa dicuri. Tidak ada toko kita beli ilmu, dan tidak ada tukar tambah ilmu. Ini nikmat, ya. Oleh karena itu kita diperintah oleh Allah Ta'ala, wa qul rabbi zidni ilma. Yang dimasukkan ilmu itu ilmu din. Kalau ilmu din yang kita peroleh mesti bermanfaat. Beda dengan ilmu dunia, kadang-kala merusak diri kita. Fal insanu la yaqulu ma la ya'lamu. Tidak boleh manusia yang beriman lalu berkata yang dia tidak tahu dalilnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan bicara kamu yang tidak punya ilmu, ya. Sekarang lihat di internet, semua orang bicara seolah-olah semuanya orang ulama, tapi pada dasarnya ulama orang-orang yang menyakitkan hati orang. In alima syai'an qala bihi, kalau dia tahu boleh bicara karena dia tahu. Apabila kita tidak tahu, kita menanya pada orang punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Inilah pentingnya kita, ikhwan wa akhwat, menuntut ilmu.
Wa in jahila syai'an fala yaqulu bihi. Kalau ditanya tidak tahu ya jangan menjawab. Katakan ana la adri, saya tidak tahu. Lapang hati kita. Karena kita tidak akan dituntut di hadapan Allah. Tapi kalau kita tidak tahu, naudzubillah min dzalik, menjadi pura-pura tahu menyesatkan orang banyak, naudzubillah min dzalik. Wala yaqulu fi umurid dini wal ibadati wala yadkhulu fiha bi ghairi ilmin. Jangan bicara masalah urusan agama, masalah urusan ibadah yang kita tidak tahu ilmunya. Urusan dunia pun juga tidak boleh. Bagaimana urusan din? Bayangkan ada orang menanya, Pak, rumahnya fulan di mana? Oh, di sana. Padahal tidak tahu, menyesatkan orang. Ya. Bayangkan orang ketika dia membangun rumah, cari arsitek, cari orang-orang yang betul mengerti tentang bangunan. Ketika mau bengkel, yaitu mobil, bukan pada orang jualan tahu tempe, tidak. Kita cari ahli bengkel yang betul. Jadi ilmu itu yaitu puncaknya segala sesuatu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Yang itu disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ilmu dulu baru bicara dan juga beramal. Ya. Kalau kita berilmu dulu baru bicara, selamat kita. Tapi bicara dulu ilmu, belakang fitnah dan gelisah kita. Nah, bal yatawaqqafu yadu. Bahkan kita harus berhenti, tidak boleh menjawab. Kalau kita ditanya tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Wal Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yaitu di kota Madinah. Ja'a rajulun, ada salah seorang, fasalahu an arba'ina mas'alah, membawa pertanyaan 40. Bukan membawa duit, membawa pertanyaan 40. Fa'ajaba an arba'in minha, dijawabnya 4. Ya, kalau duit banyak untuk nyumbangan masjid diterima. Ini pertanyaan 40. Kasratus su'al. Wakhtilafu ala anbiya'ihim. Wa qala fil baqi, dan beliau Imam Malik ini untuk yaitu soal yang 36 itu, la adri, saya tidak tahu. Subhanallah, punya ilmu tawadhu. Ya. Faqala rajulun, berkata orang yang menanya ini, ana ji'tuka min kada wa kada ala rakhilati. Begini wahai imam, saya ini datang kepada imam ini dari tempat ini dengan kendaraanku ini. Wa naku fataqulu la adri, lalu syekh ini bicara saya tidak tahu. Ini saya datang dari jauh. Subhanallah. Dulu orang bertanya pergi. Faedahnya ilmu, manfaatnya ilmu. Begitu bepergian jauh datang membawa 40 soal yang dijawab 4. Apa katanya? Qala lahul imam, irkab rahilataka, pergi kamu dengan kendaraanmu itu. Warji ilal baladil ladzi ji'ta minhu, kembalilah kamu ke negeri yang mana kamu di situ kamu tempati. Wa qul, dan berkatalah kepada masyarakat, sa'altu malikan faqala la adri. Saya menanya Imam Malik, tapi jawabnya saya tidak tahu. Tawaduknya orang punya ilmu. Ya. Sekarang lain. Orang tidak punya ilmu mencoba menjawab, mencoba mengadili. Sekarang kalau orang tidak punya ilmu lalu mau berfatwa, itu apa? Yang difatwakan hawa nafsunya. Dan itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang akhir zaman Allah akan mencabut para ulama. Kalau wa idza lam yubqi aliman, kalau sudah tidak ada orang punya ilmu, ya. Kalau sudah ada yang punya yakni maka mereka menanya pada orang jahil. Wa idza su'ilu an syai'in, ketika orang yang bodoh ini ditanya
Ya, tentang sesuatu jawabnya fa'adallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Nah, ya. Jadi orang awam tidak boleh bicara. Ya. Maka yang boleh bicara berfatwa ulama sunnah. Ya. Sekarang ini semuanya mau bicara masalah politik. Kesana kemari kita harus hati-hati. Paling baiknya kita ini bisa diam, karena sudah ada orang-orang tertentu yang menanganinya. Bagaimana kita menyibukkan diri menuntut ilmu, menyibukkan diri untuk memperbaiki amal kita. Karena kalau orang sudah menuntut ilmu, beramal saleh, negeri itu akan aman dengan ilmu dan amal saleh. Dan Allah akan menyelesaikan semua perkara menjadi ruwetnya manusia. Makanya para ulama sunnah lihat, ketika ada suatu masalah yang dijelaskan, sholat, bagaimana bersabar, bagaimana takwa, disibukkan, dipalingkan umat ini kepada ayatnya Allah supaya menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza su'ila an syai'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang sesuatu, lam yanzil alaihi fihi wahyun, padahal belum turun wahyu, fa innahu yantadiru, beliau menunggu. Pernah ditanya oleh orang Yahudi, yas'alunaka 'anir ruh. Jawabnya qulir ruhu min amri rabbi. Mereka menanya kepada Nabi tentang roh, katakan roh itu urusan Rabbku, urusan Allah. Selesai. Dan orang mengatakan saya tidak tahu, itu bukan dihina, itu kemuliaan. Karena dia tidak menyesatkan umat. Hatta yanzila alaihi wahyun, sehingga turun wahyu kepada beliau. Dan juga banyak kisah-kisah ketika istrinya Aisyah difitnah, beliau menunggu wahyu, bersabar. Kadzalika as-sahabatu idza salahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika para sahabat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in, tentang sesuatu la ya'lamunahu, yang mana para sahabat belum tahu ilmunya, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini para sahabat, orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika ditanya oleh beliau tidak tahu, menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau sekarang kita jawabnya Allahu a'lam, tidak perlu wa rasul. Ya, karena yaitu kita hidup bukan pada zamannya Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Dan itu ketika Mu'ad, yakni ketika beliau yaitu di kendaraan unta, ya Mu'ad, ma haqqullahi 'alal ibad. Dijawab Allah wa rasuluhu a'lam. Subhanallah. Ya. Karena beliau masih hidup, Allah wa rasuluhu. Kalau kita ditanya Allah a'lam, Allah yang Maha tahu. Nah, la yatakharrasuna, tidaklah mengada-ada, dicari-carikan dalil. Tidak boleh. Kalau tidak tahu sudah selesai, jadi enak kita. Ya, lapang dada kita. Fahadal babu azimun wa khatirun, ini adalah bab yang sangat besar dan juga bahaya. Tentang masalah ilmu sekarang berapa banyak orang menanya bagaimana kondisi ini, bagaimana kondisi. Katakan saya tidak tahu. Dan kita tidak harus menjawab semua pertanyaan. Karena suatu saat pertanyaan itu membencet, tahu bencet. Kalau tikus dibencet ya kan tidak punya akal. Kita harus hati-hati dan beritahu saya tidak tahu, selesai. Dan tidak ada orang bisa memaksa kita. Jika saya tidak tahu mau diapakan. Kalau dijelaskan di sini, kalau enam, fahadatna, wallahu subhanahu wa taala jallal qawla alaihi, wallahu azza wa jalla ja'alal qawla alaihi bi ghairi ilmin martabatan fawqa syirki bihi subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan orang bicara tanpa ilmu ini dosanya lebih berat daripada syirik perbuatan. Karena orang menyembah patung dirinya saja rugi, tapi bicara tanpa ilmu merusak umat.
Dan bicara ini melayang seluruh dunia. Apalagi sekarang pakai Facebook dan pakai WA, menyebar. Ya, kalau orang menyembah patung yang satu dia saja. Tapi bicara, naudzubillah min dzalik. Inilah perlunya kita menurut asal kita harus diam. Bicara kalau kita tahu dalil. Dan beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Bicara yang baik kalau kita tahu dalilnya. Kalau tidak tahu, au liyasmut atau diam. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 33, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." Ini 3. Yang nomor 4, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, beritahu wahai Nabi umatmu itu. Pertama, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Allah Ta'ala mengharamkan, jadi Rabb punya Allah, mengharamkan perbuatan kecil yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, nomor 2, wal isma wal baghya bi ghairil haqqi. Mengharamkan kita berbuat dosa dan berbuat curang tanpa ada dalil yang benar. Ya, nomor 3, wa antusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan janganlah kamu, dan apabila kamu menyekutukan Allah Ta'ala tanpa ada dalil, tanpa bukti yang membolehkan kamu menyekutukan Allah Ta'ala. Ini yang nomor 3. Ini berbuat syirik. Yang nomor 4, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan kamu bicara yang kamu tidak tahu dalilnya. Ya. Karena bicara tanpa dalil ini bahayanya seluruh dunia. Mulut ini lain dengan tangan. Tangan gepuk orang 1 meter 2 meter. Kaki mengejar orang waktu tertentu. Tapi mulut ini direkam yang lain. Dan juga bisa pula ditambah dikurang. Naudzubillah min dzalik. Dan ini adalah fitnah syubhat yang menyebar pada zaman sekarang. Ya akhi, dan juga waqala subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra nomor 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, dan janganlah kamu bicara ma laysa laka bihi ilmun, yang kamu tidak punya ilmu, atau janganlah kamu berbuat yang kamu tidak punya dalil. Kita bicara, kita beramal harus ada bukti yang menunjukkan bolehnya kita beramal itu, bolehnya kita bicara itu. Kenapa? Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, dan penglihatan kita, wal fu'ada, dan hati atau pemikiran kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, kita akan diminta pertanggungan jawabnya. Ya akhi, katanya Syekh Fauzan Hafizahullah, wahai saudaraku, ya sa'uka antakulah, cukuplah kamu bicara la adri. Terutama pada zaman sekarang ya kawan. Saya tidak tahu. Merupakan senjata yang tidak bisa dikalahkan oleh orang. Saya tidak tahu. Selesai. Dan tidak ada orang memaksa yang orang harus tahu. Saya tidak tahu dipaksa kenapa. Dan itu pernah kita alami sendiri. Ketika ada integrasi yang lainnya, kita tidak tahu, katakan tidak tahu, sudah selesai. Wa man qala la adri faqad ajab. Siapa yang ditanya karena dia tidak tahu lalu menjawab saya tidak tahu, berarti dia sudah menjawab. Saya ngasih jawab, ini jawaban saya tidak tahu. Subhanallah, ya ilmu, orang punya ilmu menyegarkan, melapangkan hati kita. Wala tatakharrasu, dan jangan mengada-ada. Nah, wa takhuddu fi ahkam syar'i, dan kamu buat gaduh, yaitu bicara masalah hukum syar'i bi ghairi basiratin, tanpa ilmu tidak boleh. Ya.
Karena kita akan ditanya, tidak tahu sudah cukup tidak tahu. Lapang. Kalau kita merasa tahu menjawab, bahaya. Kita akan diterutus terus, dikejar terus. Kalau tidak tahu selesai. Wa qawlu la adri fima la ta'lamu laisa naqsan fika. Ucapanmu ketika kamu ditanya saya tidak tahu, itu bukan berarti melecehkan dirimu, bukan berarti menghina dirimu, tidak. Balil aks, tapi itu muliakan dirimu, membuat tenang jiwamu. Huwa kamalun, inilah kesempurnaan bagi orang beriman. Jangankan kita, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat ini? Nah, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Subhanallah. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang menanya. Tawadhu. Dan juga beliau ketika ditanya oleh orang Yahudi, la alam, saya tidak tahu. Itu beliau beri contoh kepada kita. Bagaimana kita orang tidak punya ilmu atau sedikit ada merasa semua pertanyaan harus dijawab. Nah, li'annahu wara'un, karena orang itu merasa wara', takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqwa, wan nasu yahmadunaka ala hada. Maka orang akan memuji kamu jika jawaban itu la adri. Kasirun minal muntasibina ilal ilmi. Banyak orang pura-pura dia mengaku punya ilmu, atau orang menggolongkan dia punya ilmu padahal tidak punya ilmu. Wa bi khassatiha fi hadhil azmina al mutaakhirah, khususnya pada zaman akhir ini, allati qalla fiha al fuqaha, yang mana sedikit orang yang ahli fikih. Wa kasural qurra, banyak orang yang hanya bisa membaca tapi tidak faham. Yaftuna, mereka berfatwa. Wa yahkumuna, dan mereka menghukumi. Wa takhabbatuna fil ahkam syar'iyyah, dan mereka meraba-raba hukum syar'i fi wasailil i'lam, ya, di internet. Nah, ya, semuanya orang bicara, tidak ada yang bisa membedot di internet itu. Makanya harus hati-hati kalau kita mengambil fatwa di internet. Karena mereka semuanya pakai ayat, pakai hadis, bahkan juga logika. Tapi ayat dan hadis yang tidak difahami oleh para ulama sunnah. Yastaruna bi ayatillahi samanan qalila. Mereka mengganti ayat Allah Ta'ala ini untuk mendapatkan dunia sedikit. Nah, sekarang sebentar lagi kita itu mau, yaitu orang Nasrani mau gawe Natalan, tidak boleh orang Islam, yaitu menyampaikan selamat Natal. Karena orang Nasrani bertuhan 3. Walaupun kita bekerja bersama mereka, din lakum dinukum waliyad. Ini prinsip. Walaupun ada orang yang menisbahkan dia punya ilmu, boleh. Tapi kita bukan alasan pada orang. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wa ghairuha min ghairi basiratin, yang mana dia bicara tanpa ilmu, menulis tanpa ilmu. Wa man faddalallahu wa min fadlillahi annahum in kasafu amaman nasi bijalihim. Termasuk karun dari Allah Ta'ala, tersingkap kebodohan mereka ini di tengah manusia. Akan tersingkap, dan akan ada orang yang punya ilmu yang membantah mereka. Wa fadhahahum Allah Ta'ala, dan Allah akan membongkar kesalahan mereka, kejahilan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Walau annahum sataru anfusahum, ya, walaupun mereka ini menutupi diri mereka. Wa tawaqqafu walau annahum sataru anfusahum, seandainya mereka itu mau menutupi diri mereka. Wa tawaqqafu amma laisa lahum bi ilmun, dan mereka mau berhenti, tidak mau menjawab ketika tidak punya ilmu. Wa tawarra'u, dan mereka itu takut kepada Allah Ta'ala. Lakana dzalika akmala, ini adalah orang yang sempurna imannya. Wa ajalla lahum indallah, orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Wa indan nasi, dan juga mulia di sisi manusia. Fal na'tabir bihada, maka kita hendaknya bisa mengambil pelajaran dalam hal ini.
Ya, ini terutama pada zaman sekarang kita harus tahu hati-hati, terutama orang awam. Ya, kalau bisa tidak usah banyak membuka ya, yaitu YouTube atau yang lainnya. Kecuali masalah urusan duniawi, ya mungkin kita bisa mengambil faedahnya. Tapi kadang-kala pula tipuan pula. Maka yang paling bagus itu kita menanya pada orang punya ilmu ketika tidak tahu. Begitu ayo yang dapat sampaikan. Semoga kita ya Allah Ta'ala senantiasa dimudahkan menuntut ilmu, beramal soleh dan bersabar atas ujian yang ada. Dan semoga wabah berupa COVID ini Allah Ta'ala segera mencabutnya tentunya apabila kita mau beristighfar dan juga menuntut beramal yang soleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.